Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MC. Kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Video yang ini yang saya kasih judul "Semua sudah dalam rencana Allah. Sebaik apapun kita merencanakan, hanya Allah yang mampu berkehendak." Sakit merupakan ketentuan Allah, tetapi kita diberi akal dan jalan oleh Allah untuk sembuh. Sebagai muslim yang taat beragama, apabila kita sakit, kita diwajibkan berikhtiar untuk memperoleh kesembuhan dengan tidak lupa berdoa kepada Allah. Dan di sini beliau pun diuji dengan keadaan rumah sakit yang mengalami kebocoran. Ini beliau ada di lantai 3, sedangkan rumah sakit ini memiliki lantai 5. Karena di sini pas di kamarnya ini bocor seperti ini, saya memindahkan beliau ke tempat yang lebih aman supaya tidak terkena air hujan. Dan setelah saya pindahkan, beliau juga mengalami rasa sakit, sesak napas seperti ini. Di sini saya merasakan sangat kasihan sekali karena beliau di sini mengalami sakit, ya sudah kamar udah bocor seperti ini, dan saya harus memindahkan ke tempat yang lebih aman. Keseharian beliau seperti ini ya, setiap hari berbaring di rumah sakit. Beliau ini sudah berikhtiar, sudah berobat dari Jawa Barat sampai ke Yogyakarta. Bahkan beliau ini berobat sampai ke Surabaya. Dari alternatif sampai ke medis ya, beliau laksanakan untuk berobat. Dan di rumah sakit ini beliau ditanganin oleh 5 dokter spesialis karena beliau ini mengalami sakit atau mengidap penyakit yang nggak cuma satu. Di sini ada beberapa penyakit, dan di sini setiap dokter spesialis menangani penyakit beliau ini. Dan keseharian beliau ini selalu dibantu menggunakan alat medis seperti oksigen dan uap. Juga di sini selalu diinfus ya. Di sini saya menjaga beliau 24 jam nonstop karena beliau ini semakin hari kondisinya semakin kritis. Setiap beliau ini mengalami kesakitan, di sini saya mengingatkan agar supaya mengingat Tuhan Yang Maha Esa atau selalu mengingat Allah. Saya terus tak bosan-bosan saya suruh beliau istighfar, baik itu secara lisan ataupun secara di batin, karena di sini beliau setiap mengeluarkan keringat dingin, dia itu merasa kesakitan sekali. Dan perlu diketahui beliau ini adalah seorang mualaf. Jadi di sini saya sebagai seorang muslim atau kita sesama muslim, saya berkewajiban untuk saling mengingatkan, apalagi beliau ini yang sedang mengalami kesakitan atau mengalami sakit yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Hingga pada suatu saat beliau itu merasakan sakit, dan di sini saya kebingungan karena tiba-tiba beliau itu merasakan kejang badannya, seluruh badan kejang, dan di sini mata terbelalak. Tiba-tiba di sini mata beliau itu tinggal putihnya aja, jadi kelihatan putihnya aja. Saya di sini dibuatnya bingung. Saya langsung di sini mengabarin dokter ataupun suster untuk menangani beliau. Alhamdulillah waktu itu beliau terselamatkan ya,
dan waktu itu beliau sempat sedikit bingung mencari-cari saya. Dia menanyakan saya ada di mana karena pandangan beliau ini gelap ya, padahal saya ada di depannya. Terus keesok harinya di sini beliau mengembuskan nafas terakhir pada tanggal 7 hari Jumat ya. Semoga beliau meninggal pada hari Jumat mendapatkan peluang untuk terhindar dari siksa kubur. Selain itu ya, meninggal pada hari Jumat dapat dikatakan sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sebagai tanda bahwa dosa-dosa dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semenjak dirawat di rumah sakit ini, beliau tidak mau saya jauh-jauh dari beliau. Jadi pinginnya beliau ini selalu saya temenin siang malam. Setiap paginya beliau ini selalu dicek detak jantungnya oleh suster seperti ini. Dan suatu saat beliau ini juga kangen sama keluarganya, padahal di sini keluarganya setiap hari juga datang ke rumah sakit, tapi di sini dia merasa kangen sekali ya sama keluarganya. Makanya di sini saya teleponkan keluarga dan alhamdulillah keluarganya juga langsung datang. Sekali lagi semoga almarhum diterima iman Islamnya ya. Dan bagi keluarganya diberi ketabahan, kesabaran. Dan beliau ini sebelum meninggal pernah berwasiat kalau beliau ini meninggal di rumah sakit ini langsung dibawa ke tanah kelahirannya yang ada di Jawa Timur. Jadi beliau tidak ingin dibawa ke rumah yang ada di Jawa Barat, pengennya langsung dibawa ke Jawa Timur dan pengen dimakamkan di dekat makam orang tuanya, terutama pengen didekatkan dengan makam ibunya. Nah, seperti itu ya. Wah, kemarin dia bilang ke saya. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Saya akhirin sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.